menciptakan ikatan dinasti yang kuat. Pernikahan itu bukan sekadar taktik politik, tapi juga usaha untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan berakar dalam silsilah. Ia menjadi ayah tiri yang mendukung hak anak tirinya, Lula yang kelak mewarisi takhtanya, walau hanya sebentar. Ironi terbesar dalam sejarah adalah bahwa Malcolm Kenmore, raja yang menggulingkan Macbeth dan menjadi simbol pemulihan keadilan, justru meneruskan banyak sistem dan kebijakan yang ditanamkan Macbeth. Ia tidak menghancurkan fondasi Macbeth karena tahu bahwa fondasi itu kuat dan berguna. Dengan begitu, bahkan ketika tubuhnya telah tiada, bahkan ketika sejarah ditulis oleh pihak yang menang, sebagian dari jiwa Macbeth tetap bertahan dalam cara Skotlandia diperintah. Warisan Macbeth bukan dalam kemenangan, melainkan dalam jejak yang ditinggalkannya di antara retakan waktu. Ia tidak perlu dibela oleh pena para pujangga, karena tindakannya telah berbicara lebih keras daripada naskah manapun. Ia adalah satu dari sedikit raja yang meski tumbang, tetap berdiri tegak dalam ingatan tanahnya sendiri. Akhir dari seorang raja awal dari sebuah legenda. Malam di dataran tinggi begitu sunyi. Kabut turun pelan, menyelimuti tanah tempat dahulu pasukan Macbeth berbaris. Angin membawa suara nyanyian lama, nyanyian para bard, tentang raja yang dibentuk oleh luka, diberkahi oleh visi dan dihancurkan oleh takdir. Macbeth tidak sempurna. Ia bukan raja suci, tapi ia juga bukan iblis seperti yang dipentaskan. Ia adalah manusia, dan dalam kemanusiaannya yang utuh, ia menjadi abadi. Ketika cahaya terakhir padam di langit utara, dan bintang-bintang mulai bermunculan, bayangan Macbeth tetap berdiri dalam diam. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa sejarah seringkali dibentuk oleh mereka yang paling dimengerti paling sedikit. Takhta itu berat bukan karena dot emasnya, tetapi karena beban harapan dan sejarah yang ditaruh di atas bahu seorang raja. Seorang penguasa tidak diukur dari doktrin berapa banyak musuh yang ia dapun tumbangkan, tapi dari berapa hukum yang ia tegakkan dan berapa banyak dot jiwa yang ia lindungi. Ziarahku ke Roma bukan untuk menunjukkan kekayaanku, melainkan karena aku tahu bahwa seorang raja pun harus berlutut di hadapan sesuatu yang lebih agung darinya. Aku telah melihat darah tertumpah karena mahkota, tapi baru kusadari, mahkota sejati adalah kedamaian yang langka di hati rakyatku. Kekuasaan sejati bukan diperoleh cuma dengan mengangkat pedang tertinggi, tetapi dengan menjaga agar pedang itu tak perlu diangkat. Aku tidak sempurna, aku berdosa, tapi aku tidak pernah berhenti mencoba menjadi pelindung bagi tanah ini, meski tanah ini terkadang tidak menginginkanku.